oleh orang-orang yang dicintai. Apakah tidak demikian? Nggih. Oh, nggih terus. Rasa pripun ya yang dengan pitilan porsi ingkang saestu panjenengan tresnani. Rasanya gimana? Merasa kehilangan. Apa meleh? Sedihnya tentu ya. Saya kira mungkin 1 tahun yang lalu ya, keluarga besar Bapak Aloysius Suparno pun sudah demikian. Rasa sedih ketika ditinggalkan oleh beliau, Bapak Aloysius Suparno. Tentu sekarang sudah berbeda. Satu juga bisa tertawa ya, keluarga juga sudah berbeda. Bahwa perjalanan 1 tahun ya, tentu bagaimana mengolah mungkin perasaan ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai. Inilah pentingnya bagaimana kita pun ya, pengalaman-pengalaman tersebut ya, kita dihormat iman kita ya, dengan berbagai macam pengalaman-pengalaman. Saya kira pengalaman kasih itulah yang tentu rasa yang dirasakan oleh keluarga besar Bapak Aloysius Suparno yang ditinggalkan. Bahwa pengalaman kasih bersama beliau ketika beliau itu masih hidup, masih sugeng. Sehingga apa? Pada malam hari ini pun ya saya kira mengumpulkan ya dari berbagai macam penjurunya. Dan dari tidak hanya umat di namanya Dukuh Kemawan kita, bahwa tentu kita semua yang hadir ini juga merasa mencintai ya, Bapak Aloysius Suparno, atau mungkin juga pernah punya pengalaman juga dicintai oleh beliau, entah dalam pelayanan atau mungkin dalam perjumpaan. Terlebih bagi keluarga besar pun juga demikian ya, bahwa saya kira bahwa keluarga besar pun ya mengumpulkan penjenengan semua ya, rela ya, mungkin juga mengorbankan sesuatu yaitu demi ya, supaya demi kemuliaan keselamatan jiwa Bapak Aloysius Suparno. Maka bagi kita sebagai orang Kristiani ya, bahwa pengalaman ditinggalkan oleh orang yang kita cinta itu ya, itu juga mengajak kepada kita semua supaya kita pun juga senantiasa hidup dalam pengharapan. Pengharapan akan kasih Tuhan yang lebih dahulu mencintai kita. Bahwa Tuhan telah memelihara hidup kita, Tuhan telah mencintai kita. Bahwa cinta Tuhan, tingkah Tuhan itu kita rasakan ya. Oleh Yesus Kristus ya, yang kita sengsara di kayu salib ini untuk menebus dosa-dosa kita. Saya kira bahwa pada kesempatan ini pun ya, kita juga berkumpul, kita berikaristi, kita juga menghadirkan korban Kristus ya, yang sungguh memberikan harapan keselamatan bagi kita, juga bagi Bapak Aloysius Suparno. Maka apa yang bisa kita buat ya, supaya sungguh kita pun juga senantiasa dalam pengharapan dalam pengalaman kasih akan Tuhan yang dimaturkan di kelas lain. Biasa. Bagaimana kita pun untuk tadi ya, untuk senantiasa merasakan kasih Tuhan ya. Kita tidak merasa kehilangan, tapi kita merasakan bersatu dengan Tuhan, dengan saudara kita Bapak Aloysius Suparno. Nah, maka kita pun juga diajar tadi bagaimana seperti Yesus sendiri ya, tadi ketika Yesus itu sebelum Ia meninggalkan kita semua ya, meninggalkan dunia untuk naik ke surga, maka Yesus itu juga memberikan banyak pesan atau nasihat kepada kita semua. Dan siapa memegang perintahku dan melakukannya,
dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi bagaimana kita diajak untuk senantiasa memegang ya, dalam hidup kita itu memegang perintah Yesus ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Supaya apa? Kita pun juga merasa diri sebagai pribadi-pribadi yang dikasihi, sebagai pribadi-pribadi yang dicintai oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan Yesus ya. Supaya apa? Kita tidak merasa terputus, kita tidak merasa sendiri, namun kita senantiasa merasakan masih bersatu dengan Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita juga melaksanakan apa yang menjadi perintah Yesus dalam kehidupan kita, yaitu perintah kasih, supaya kita juga mengasihi satu dengan yang lain. Saya kira keluarga besar Bapak Ali Susparno pun ya, para putranya juga merasa tidak tidak terpisah ya, bahwa sepertinya Bapak Ali Susparno itu masih ada di tengah-tengah keluarga. Barangkali juga keluarga masih ingat ya akan pesan-pesan beliau, akan nasihat-nasihat beliau ketika beliau itu masih sugeng. Supaya apa? Dengan melaksanakan apa yang jadi nasihat ya dari Bapak Ali Susparno ini ya, tentu bahwa itulah keluarga pun juga merasakan bahwa Bapak Ali Susparno itu juga mengasihi keluarga. Juga Bapak Ali Susparno itu juga masih rasanya masih ada di tengah-tengah keluarga. Ketika keluarga itu juga senantiasa melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah beliau ya, ketika beliau itu masih sugeng di dunia ini. Saya kira ini bagaimana kita pun ya juga diajak untuk senantiasa menghidupi apa yang tentu yang diajarkan oleh Yesus, yaitu melaksanakan hukum kasih. Dan dari dalam bacaan pertama pun bagaimana Santo Paulus juga memberikan nasihat ya, bahwa konteks surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini ditulis Paulus ketika Paulus itu masih di dalam penjara. Bahwa hidup di dalam penjara itu tentu suatu yang tidak menyenangkan. Namun bahwa Paulus pun dalam situasi tersebut masih merasakan bahwa Tuhan senantiasa memelihara dia. Meskipun di tengah penjara, bahwa ia pun juga bisa menyempatkan menulis suratnya. Kenapa? Bahwa kasih karunia ya, kasih Yesus itulah yang senantiasa mengiang-iang dalam dirinya, sehingga ia pun juga tidak terus berhenti ketika di penjara pun ya tetap semangat ya untuk mewatakan kabar sukacita. Maka tadi Paulus pun juga ingatkan supaya sungguh jemaat-jemaat di Kolose itu senantiasa dikuatkan oleh kekuatan atau kemuliaan Allah sendiri yang senantiasa menanggung ya segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Dan itulah yang senantiasa dinasihatkan oleh Paulus, supaya sungguh dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita di dunia ini ya, dengan kita nanti senantiasa bertekun dan sabar ya, bahwa tekun dan sabar ini tentu bukan perkara yang mudah ya dalam pengalaman hidup kita. Barangkali ketika kita punya harapan ya, kita pengennya tutu-tutu ya, apa yang menjadi harapan atau cita-cita kita itu cepat tercapai. Barangkali juga kita juga ditantang dengan berbagai macam pengalaman-pengalaman. Itulah pengalaman-pengalaman hidup kita. Namun bagaimana kita pun juga senantiasa diajak untuk senantiasa mendasari hidup kita itu dengan iman yang penuh harapan bahwa sungguh Allah yang mengasihi kita, Allah yang mencintai kita ya, Allah yang kita kenal dari Yesus ya, yang senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman ya, betul bahwa Ia pun juga senantiasa memelihara kita, juga senantiasa mendampingi kita. Maka kalau kemarin itu kita juga diingatkan ya, supaya kita tidak jemu-jemu ya untuk berdoa ya, supaya kita pun juga dengan tekun berdoa. Carilah maka kamu dapat, setelah mintalah maka kamu akan diberi ya, carilah maka kamu akan dapat, dan setelah maka pintu akan
dikatakan bagi. Maka di sini bagaimana kita pun juga harus senantiasa sabar dan tekun dalam doa-doa, itu juga dalam karya kita. Bahwa sungguh Allah mengasihi kita. Saya kira bahwa Bapak Lusius Suparno pun ya, saya kira juga bahwa beliau ya, saya kira dengan melihat apa ya, melihat buahnya ya. Nah, saya melihat apa itu pengalaman perjumpaan dengan Mas Catur ya. Mas Catur ya baru beberapa bulan ya, baru hampir 2 bulan ini ya. Saya kira bahwa beliau yang dengan semangat ya menghidupi imannya ya dengan program pelayanannya, atau mungkin juga beliau cerita apa itu banyak dia senantiasa mendampingi sehingga senantiasa tanggung jawab ya dalam keluarga, tapi juga dalam masyarakat bisa berperan. Itulah saya kira saya bisa melihat bahwa Bapak Lusius Suparno pun saya kira juga demikian ya, yang mungkin juga apa itu senantiasa semangat ya di dalam apa ya kehidupan gereja atau juga dalam kehidupan masyarakat ya. Apakah tidak demikian? Itu karena saya tidak ada ya. Saya tidak tahu ya. Ini ada yang mantap-mantap berarti juga iya bahwa buah itu jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Nah, karena saya tidak mengenal Bapak Lusius Suparno ya, tapi saya mengenal bahwa buah-buah dari putra-putranya itu ya paling nggak ya. Disitulah saya kira Bapak Lusius Suparno pun juga sebagai pribadi yang tentu bertanggung jawab ya, juga senantiasa setia mengimani Yesus ya di dalam juga menghadapi imannya itu ya, sehingga apa? Itu juga berbuah dalam kehidupannya, dalam hidup dan karyanya. Maka dalam kesempatan ini pun ya kita mengenang beliau ya, ini juga bagaimana kita juga diajak untuk hidup kita senantiasa memuliakan ya, memuliakan nama Tuhan ya, juga paling tidak juga memuliakan beliau. Supaya apa? Dengan harapan bahwa beliau itu telah mengalami kesatuan dengan Bapa. Maka biasanya saudara kita yang telah apa ya menghadap Tuhan itu biasanya kita menyebut swargi kita, swargi Bapak Lusius Suparno, atau mungkin swargi Bapak Sinten gitu, Ibu Sinten gitu. Biasanya seperti itu. Berarti apa? Kita senantiasa mempunyai pengharapan bahwa saudara kita telah mengalami swarga, telah mengalami kehidupan atau yang sejati, yaitu hidup bersama Bapa di surga. Maka mari kita dalam kesempatan ini kita serahkan dalam rahmat Tuhan. Semoga beliau pun telah mengalami damaian abadi bersama para kudus di surga, bagaimana itu yang dijanjikan oleh Yesus ya. Barang siapa percayakan padaku tidak akan mati ya, tapi akan hidup selama-lamanya. Semoga Bapak Lusius Suparno pun telah mengalami kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga, sehingga menjadi berdoa bagi keluarga, begitu juga bagi kita semua yang masih mengalami kejiaran hidup di dunia ini. Kita serahkan sahabat kita.